Sop lagi dan sop lagi. Emang ya kalau orang suka dengan sop itu susah banget. Bisa-bisa hampir setiap hari masak sop juga nggak Jadi kalian bosan-bosan. jangan heran ya kalau di video saya itu kebanyakan menu lauk hari-hari itu makan sop karena kita sekeluarga itu suka banget dengan yang namanya sayur sop, terutama Pak suami dan Mas Dalam Azam. sebulan Bisa dikatakan hampir setiap minggu saya masak sop, bahkan dalam seminggu terkadang lebih dari 1 kali masak sop. Bumbu rahasia saya masak sop yaitu ada bawang merah, bawang putih, merica, dan juga sedikit buah pala. Kemudian semua bumbu dihaluskan menggunakan blender. Kalau kalian rajin boleh pakai batu giling Saking manual. enaknya Bumbu rahasia sop saya sampai-sampai Pak suami suruh jualan Kalau kalian mau tahu rahasia masak sop yang enak, boleh kalian ikutin bumbu-bumbu yang saya gunakan ketika masak sop dan juga cara-cara saya dalam Entah masak kenapa, sop. Tiap kali saya masak sop pasti semua orang pada suka, katanya sayur sop saya itu enak dan rasanya itu berbeda dengan masakan sop lainnya. Terus lanjut, saya mau tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ada bawang merah, bawang putih, merica, dan juga buah pala. Oh ya, untuk bumbu yang tidak dihaluskan ada kapulaga, kayu manis, dan juga bunga cengkeh. Jadi setiap kali masak sop bumbunya wajib ditumis hingga matang. Dulu pernah saya masak sop bumbunya tidak ditumis tapi rasanya itu kurang enak. Kalau menurut saya lebih enak bumbunya ditumis terlebih dahulu jika dibandingkan bumbunya langsung dicemplungkan ke dalam kuahnya. Setelah bumbu sopnya benar-benar dipastikan sudah mateng, baru kita masukkan potongan ceker dan juga potongan kepala ayamnya. Nah, setelah itu tambahkan sedikit air, kemudian didiamkan hingga ceker dan ayamnya itu benar-benar lembut. Kenapa cekernya harus diungkep berbarengan dengan bumbu sop? Sebenarnya direbus sampai lembut juga bisa, hanya saja ini bedanya kalau cekernya itu diungkep berbarengan dengan bumbu sop, maka bumbu sop itu akan meresap ke dalam daging cekernya. Selain itu juga bisa menghilangkan bau amis atau rasa amis yang ada pada ceker dan kepala ayam. Biasanya kepala ayam ini lebih terasa amisnya, tapi kalau kalian olahan cekernya itu seperti yang saya lakukan tadi, insya Allah dijamin itu nggak ada lagi yang namanya bau Dulunya amis. Pak suami nggak mau makan kepala ayam, katanya terasa amis, tapi setelah cara masak saya seperti ini, dia doyan banget kepala ayam. Bisa-bisa Mas Azam, Pak suami, dan adik Walden itu rebutan dengan kepala ayam. Catatan pentingnya adalah di sini cara kalian ngerebus ceker dan juga bagian kepala ayam itu harus benar-benar lembut atau harus benar-benar matang dengan sempurna ya, karena kalau kurang matang atau masih agak keras gitu, itu nanti bakalan ada terasa amis. Masak sop kali ini saya menggunakan 3 buah kentang, 1 buah wortel, dan untuk potongan daun sop, daun seledrinya saya sengaja pisahkan ke dalam wadah yang lain karena nanti itu merupakan bagian terakhir yang saya masukkan ke dalam sayur ngiris sop. kol Kali ini harus diperhatikan satu-satu atau dikelopein satu-satu karena kemarin pernah kejadian bun, di dalam selipan daun kol itu ada pacetnya. Ih, geli juga ya bun kalau misalkan kita ngiris kol itu tidak dilihat satu-satu atau langsung diiris-iris aja gitu. Untungnya aja kemarin saya lihatin bagus-bagus dan saya pasatin itu daun kolnya, kalau enggak kemakan bun. Udah dulu lah cerita tentang daun kolnya, yang penting itu menjadi pelajaran kita agar kedepannya itu lebih berhati-hati lagi dan lebih teliti lagi dalam memasak sayur kol. Tiap kali masak sop tidak lupa dengan yang namanya cabai rebus. Hanya saja cabai rebus ini tidak menggunakan terasi, jadi cuma pakai cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tambahkan tomat, kemudian direbus. Udah gitu aja, simple. Karena menurut saya masak sop pakai sambal terasi itu kurang cocok dan rasanya itu kurang seger. Tapi kalau sambalnya seperti ini cukup kalian rebus, tambahkan asam tomat, rasanya mantep, seger, dijamin enak dan nambah-nambah itu makan. Dan singkat cerita, sayur sopnya udah mulai mau mateng. Terus di sini bagian terakhir yang saya masukkan yaitu daun kolnya. Sengaja bagian terakhir karena daun kol ini gampang banget mateng. Jadi kalau dimasukkan di awal itu nanti bakalan banyak asam. Sembari nunggu sayur kolnya lembut, di sini saya sambil untuk giling cabai atau persambalannya. Untuk cabenya ya seperti biasalah tadi, cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawitnya sengaja dibanyakin karena saya mau versi pedas. Karena kalau sambal sop kurang pedas rasanya itu kurang nendang. Dan untuk giling cabenya di sini saya giling manual aja, tidak bisa menggunakan blender berhubung cabenya masih panas ya bun. Kemarin pernah bun blender blender makanan panas dan blender itu meledak. Selesai giling cabai, terus lanjut lagi saya lihat wajannya dan ternyata semua airnya itu udah pada mendidih. Terus sayur kol yang saya masukkan tadi juga udah lembut dan kemudian kita masukkanlah daun bawang dan daun seledrinya, kemudian diaduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama, nanti kalau terlalu lama itu bakal kematangan daun seledrinya kurang enak. Daun seledri kalau didiamin dalam kuah panas seperti ini lama-kelamaan nanti bakal lembut sendiri. Nah, ini adalah penampakan sayur sop hari ini. Enak banget bunda, anak-anak pasti suka. Setelah itu baru kita matikan api kompor, terus lanjut kita makan.